Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Firdaus dari FRNCFTA, NIM saya 190213. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang parameter pencemaran air limbah. Ya, yang pertama saya bacakan dulu soalnya. Jelaskan tentang parameter air limbah domestik tersebut. Lalu bagaimana cara mengukur parameter air limbah. Lalu yang ketiga, bandingkan hasil uji air limbah domestik pada slide sebelumnya dengan baku mutu air limbah domestik. Lalu kita jelaskan. Video dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan melalui video. Kali ini saya merecord dengan aplikasi Zoom. Dan yang terakhir dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, langsung saja. Apa sih air limbah domestik itu? Air limbah domestik merupakan air yang timbul dari sisa kegiatan di rumah tangga, seperti air bekas mandi, mencuci, dan WC, serta juga kegiatan lainnya yang dilakukan di dalam rumah. Air limbah yang dibuang ke sembarang tempat akan menyebabkan pencemaran lingkungan, sumber penyakit, bau tidak sedap, mengurangi kenyamanan, dan dapat menimbulkan penyakit menular yang berisiko tinggi seperti malaria, demam berdarah, dan sebagainya. Pernyataan ini dapat saya ambil dari survei dan jurnal PDAM, ya, web PDAM dengan penulis Pak Tirtanadi tahun 2002. Lalu yang kedua, parameter yang digunakan dalam pengukuran kualitas air limbah. Yang pertama ada parameter atau pengukuran apa saja yang digunakan untuk mengukur kualitas air limbah. Yang pertama ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand, adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau mg per L, yang dimaksud adalah miligram per liter, yang dipergunakan untuk menguraikan bahan organik oleh mikroorganisme secara biokimiawi. Yang kedua ada COD, yaitu Chemical Oxygen Demand, adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Menggunakan oksidator yang kuat seperti asam hidrokromat dan asam sulfat atau kita sebut potasium permanganat, dan asam sulfat dengan katalis garam, perak, dan garam merkuri. Lalu yang ketiga ada TSS atau Total Suspended Solid, ada total padatan tersuspensi, yaitu padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak larut dan tidak mengendap langsung. Yang keempat ada DO atau Dissolved Oxygen, atau oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. Oksigen ini terlarut digunakan sebagai derajat pengotoran limbah yang ada. Semakin besar oksigen terlarut, maka derajat pengotoran semakin kecil. Lumpur, sludge, itu adalah jumlah endapan tersisa dalam mengalami penguapan pada suhu 103-105 derajat Celcius dari suatu air limbah. Yang terakhir ada lumpur aktif atau bisa kita sebut activated sludge, adalah endapan lumpur yang berasal dari limbah air atau limbah cair yang telah mengalami pemberian udara atau disebut aerasi secara teratur. Lumpur ini berguna untuk mempercepat proses stabilisasi dari limbah cair. Lumpur ini banyak mengandung bakteri pengurai. Sangat baik digunakan untuk menguraikan zat organik pada limbah cair. Nah, di sini kita mempunyai tabel ya, yaitu hasil uji kualitas air limbah domestik. Yang pertama ada parameter. Di parameter ini ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama ada cycle, yang terdapat ada temperatur, dan TSS atau kita sebut total suspended solid. Yang kedua ada chemical, kimia, yang di sini ada pH, artinya uji layaknya suatu zat, asam, basa, atau normal. Di sini ada COD yang saya jelaskan tadi di parameter, ada amoniak jenis bahan kimia, BOD yang ada di saya jelaskan tadi, lalu ada oil and fats, yaitu minyak dan lemak. Lalu ada mikrobiologi, yaitu ada di sini total coliform. Yang pertama, di hasil kualitas air limbah domestik ini temperaturnya dengan satuannya derajat Celcius, total suspendednya ada miligram per liter,
di cycle, lalu di chemicalnya, di bahan kimianya, sini satuan pH-nya tidak ada, karena satuan pH yang kita bisa sebut adalah seperti asam, basa, dan normal. Ada COD, miligram per liter, amoniak, DOD, itu sama oil and fats itu satuannya kita sebut miligram per liter. Mikrobiologi adalah jumlah per 1000 ml. Lalu ada di sini ada hasil uji pada temperatur disebut ada 26,1 derajat Celcius. Berarti itu suhu udaranya. Suhu udara 26,1 derajat Celcius berarti sejuk. Total suspensi solidnya ada 68,8. Untuk bahan chemical, pH sini ada 5,74 yang berarti sangat asam. Bukan sangat asam ya, berarti 5,74 hampir masuki ke 6, tetapi itu masih bisa disebut asam. COD ada 122,6. Lalu ada amoniak 33,4. BOD-nya ada 39. Untuk oil and fats-nya ada 7, di hasil uji di angka 7,28. Di mikrobiologi untuk disatukan di situ totalnya ada 4.600. Untuk baku mutu di cycle temperatur tidak ada. Untuk di total suspensi solidnya ada di angka 30. Untuk di bahan chemical di sini ada 6 sampai 9. Untuk COD 100, amoniak ada 10, BOD ada 30, dan oil and fats ada 5. Untuk total coliformnya di sini total baku mutu yaitu 3000. Spesifikasi metode yang pada tabel ini adalah dari bukan jurnal, seperti form dari PT satu perusahaan. Di sini ada spesifik metodenya. Ya. Di sini ada tabel hasil perbandingan air limbah domestik dengan baku mutu air limbah domestik. Yang pertama ada pH, yang satuannya tadi tidak bisa, yang ada 3 tadi, yang kadar maksimumnya 6 sampai 9. BOD miligram per liternya 30. COD-nya miligram per liter ada 100. TSS miligram per liter ada 30. Minyak dan lemak miligram per liter ada 5. Amoniak miligram per 10. Total coliformnya 3000. Debitnya 100. Bisa kita simpulkan dari tabel ini banyakkah perbedaan dari suatu pH dari satuan pH tersebut. Bentar. Dari satuan pH-nya. Hasil uji di sini 5,74. Dari BOD-nya di sini sudah terlihat jelas ya, 39. Dan di mana? Di tabel yang setelahnya ini malah di angka 30. Lalu ada di tabel COD-nya itu di angka 100. Jadi perbandingannya cukup besar di sini, perbedaan dari tabel sebelum dan sesudahnya. Mungkin untuk pH terlalu asam akan tidak baik pada lingkungan tersebut, dan terlalu basa juga tidak terlalu baik. Makanya kita harus menetralkan bagaimana caranya dengan menggunakan tadi parameter yang digunakan dalam pengukuran kualitas bahan kimia itu harus dilakukan, karena lingkungan ini sangat fatal bagi kita, bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Mungkin begitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Muti untuk mengasih tugas ini. Jangan lupa kita harus saling menjaga lingkungan untuk masa depan kita nanti agar selalu baik dan karena lingkungan itu lebih baik mencegah daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita mencegah alam yang rusak daripada tidak sama sekali. Semoga kita dengan anak cucu kita bisa menjaga lingkungan tersebut. Oke, mungkin cukup dari saya. Nafal Firdaus, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.